Hai guys, hari ini IHSG ditutup minus 2,8% cuy. Lumayan ya. Ya, tapi setidaknya masih bertahan di 5 ribuan ya, mepet sih ya. Tapi ini jadi ceritanya IHSG hari ini tadi pagi sempat dibukanya sih sempat sempat pagi-pagi tadi sempat naik naik dikit sampai ke level berapa nih, 5150-an, sempat naik ke atas 5150, kemudian turun dan ditutup di 5006 minus 2,8%. Ini persis tes area 5 ribuan lah ya, anggaplah tes area 5 ribuan. Mudah-mudahan sih masih bisa bertahan, tapi kalau misalnya turun ke bawah 5000 ya ini perkiraan area support berikutnya di sekitaran 4800-an ya, 4800-an. Oke, itu nggak gitu banyak sih IHSG-nya. Jadi tetap stay safe, stick to the trading atau investing plan-nya masing-masing. Kalau memang itu harus jualan ya jual, nggak perlu disayang-sayang banget. Dan kalau memang itu belum ada sinyal beli ya mending nggak usah beli dulu, sesuai trading plan atau investing plan-nya masing-masing. Karena lebih baik kalau dalam kondisi seperti ini kita cari saham-saham yang pertama bullish, yang kedua akumulasi big playernya masih terjaga. Oke, sekarang kita akan lihat hasil dari Explore AFL. Nah, ada beberapa, kita mulai dari yang kuning dulu. Nah, ini aja deh. Oke, kita mulai dari Sido. Sido ini, nah, Sido ini chartnya masih nggak jelek ya, nggak jelek chartnya. Dan area 1320 ini, area 1300-an ini masih jadi area resisten, dan ini sih ada outside bar pattern, tapi outside bar patternnya nih di sideways, jadi nggak begitu nggak begitu signifikan lah, kecuali berhasil breakout 1325 berhasil breakout area 1300-an, mudah-mudahan lah ya. Yang mungkin untuk yang sudah punya barang ya masih bisa di hold, mudah-mudahan segera breakout 1325 1300 1325. Kemudian kita geser lagi ke saham selanjutnya, MBRO, skip Pura, skip Enough, skip ITMG. Candlenya lower high, bikin lower high lower low lagi. Jadi ya kalau misalnya harusnya sih udah beli dari sini ya. Jadi yang masih punya barang ya sudah di ini sih, selama nggak turun ke bawah 7050 masih oke sih, masih bisa di hold. Tapi kalau misalnya ini karena tadi bikin lower high lower low lagi, mungkin jualan nggak apa-apa. Kita wait and see lagi, cari area-area untuk beli lagi kalau misalnya ITMG-nya masih bagus. Tapi selama wait and see nggak ada salahnya kita cari saham yang lain dulu. Kita lihat dulu yang lainnya. Ini skip USBP, skip dulu aja tuh, masih turun. Masih nggak enak. CTRA, oke lah, kita lihat strateginya masih sama ya. Cut loss-nya di bawah 600. Jadi yang masih punya barang dijagain aja, selama nggak turun ke bawah 600 masih bisa dipertahankan. Indofood. Nah, Indofood ini saya suka chartnya ya. Kalau kita geser ke time frame yang gede, yang weekly lah, itu cenderung kelihatan sideways di range yang cukup lebar. Area bawahnya di 5 ribuan, perkiraan area resisten sideways-nya di 6900-an, 7000-an. Dan ya harga sekarang ini deket di area resisten range sideways-nya sih. Tapi ini juga ada kemungkinan bikin sideways di jangka pendeknya di range 6300 6800.
Kemudian kalau misalnya saya zoom, nggak usah di zoom deh, gini nggak kelihatan. Zoom out dikit lah, kayak gini. Terus kelihatan ya, ini swing low, harga terendah sementara tahun ini di 5.000. Mudah-mudahan sih nggak bikin terendah lagi. Terus saya mau lihat harga penutupan terendah dan harga penutupan terendah berikutnya kayak gimana. Biar gampang saya rubah chartnya ke line. Nah, kan enak. Terus saya mau tarik garis. Jarang-jarang nih narik garis. Saya tarik nih, saya hubungkan dari penutupan terendah ke penutupan terendah berikutnya. Kebetulan penutupan terendah yang baru ini lebih tinggi dari yang sebelumnya, artinya membentuk higher low. Dan saya rubah lagi jadi candle. Mana candle? Biar saya tahu apa yang terjadi di situ. Oke. Seperti ini ceritanya. Dan tes area mungkin bisa dipertimbangkan jadi area support ini. Jadi untuk si Indofood besok bisa lah ya diperhatiin dulu aja. Mudah-mudahan besok marketnya ada reboundnya. Mudah-mudahan, siapa tahu ya. Karena di sini kalau misalnya kita lihat chart yang di time frame hourly atau yang lebih pendek, ada kemungkinan rebound. Pertama ada kemungkinan langsung rebound dan tes area 6.600 6.700-an dulu mungkin. Yang kedua, skenarionya ada kemungkinan bikin swing low lagi, dan kalau bikin swing low-nya nggak lebih rendah dari 6.300 kemudian rebound, bolehlah di situ beli. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 300. Tapi itu lihat besok ya. Itu dua skenario yang mungkin bisa dipersiapkan. Jadi besok bisa ya dimasukin watchlist lah. Next, mana? Nah ini saudaranya si ICBP. ICBP saya juga suka chartnya karena area 9.000-nya ini masih direspon jadi area support. Itu yang pertama. Yang kedua, akumnya 2 hari berturut-turut, ya baru 2 sih. Tapi paling enggak 2 hari berturut-turut ini dari hari Kamis dan hari Senin big playernya tercatat akumulasi. Kemudian ini kan sempat break inside bar ya, tapi nggak ditutup di atas 9.300. Cuman ada kemungkinan si ICBP-nya ini malah jadi sideways di range 9.000 9.600-an. Dan perkiraan area resistennya itu di sekitaran 9550 9650. Jadi mudah-mudahan tes area 9550 9650. Kalau misalnya sudah ada yang punya barang, disimpan dulu aja. Dan kalau misalnya bagi yang mau pengen baru beli, kita lihat besok ini di time frame kecilnya apakah bisa dijadikan strategi. Ini di 15 menit ada yang sidebar yang belum di breakdown atau di breakout sih. Siapa tahu besok di breakout. Oke ya, kita lihat besok si ICBP, masukin watchlist Indofood sama ICBP. PNBN kita skip dulu aja, BNLI kita skip dulu. Ini apa? Boga skip. BBCA tadi sempat turun ke bawah 29.900 ya. Kalau misalnya sempat ada yang pasang trailing stop di bawah 29.900 dan sudah kejual, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Siapa tahu bikin range sideways, siapa tahu juga siapa tahu bikin range sideways-nya agak lebar atau lama. Nggak ada yang tahu. Yang jelas konfirmasi kalau si BBCA ini nerusin bullish itu kalau berhasil breakout 31325 dan masih bisa dimasukin watchlist. Dan bagi yang masih punya barang masih bisa disimpan kecuali turun lagi dan tutup di bawah 29.900. Boleh dipertimbangkan take profit dulu ya. Dan itu take profitnya pun diatur aja, bisa take profit seberapa dulu, bebas. Bukan bebas sih, maksudnya ya diatur sesuai money manajemennya masing-masing. Oke, next. PTRO kita skip aja. Bank Mandiri ini kalau misalnya kita
mau cari tahu ya, mau cari tahu harga rata-rata penutupan 20 hari ke belakang. Oke, gini lah. Nah, lagi deket area moving average 20-nya nih. Kemudian kalau kita lihat tren overallnya sih bukan overall sih ya, dari pertengahan Mei sampai sekarang itu bisa dibilang masih bullish dan turun beberapa hari ini masih bisa dibilang koreksi. Kemudian hari ini tuh turun memang lumayan sih ya, minus 5,2% loh. Volumenya gede juga. Terus apa namanya? Ini lagi tes area ini kebetulan low-nya berapa sih? 5450 persis di harga tertinggi bulan Juni yang kemudian di breakout pada ini kapan, tanggal 23 bulan 7, 23 Juli kemarin. Ya. Kita tunggu sinyal reboundnya dulu, dan kalau misalnya mau trading besok kita lihat ya di time frame kecilnya 15 menit mungkin ada tanda-tanda rebound nggak. Kalau ada bolehlah dimanfaatkan, tapi untuk fast trade dulu aja. Jadi si Bank Mandiri juga dimasukin list dulu aja buat besok. Friend Warren kita skip, DMMX skip, SMSM. Nah ini SMSM ya wait and see dulu aja lah buat yang apa namanya mau beli. Masih kalau dilihat dari Juni sampai sekarang masih bisa dibilang bullish. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau area bekas gap ini juga masih direspon jadi area resisten. 1300-annya masih direspon jadi area resisten loh. Nah ini, dan ya dilihat dulu aja besok, nggak bisa cerita banyak dulu sih ini. MCAS skip aja, BMTR skip, Mayora ini saya suka sih meskipun banyak jarumnya. Saya suka karena saya lihat swingnya ini bagus, swingnya nggak membentuk lower low loh. Meskipun banyak jarumnya, ini nggak ada terbentuk lower low, belum terbentuk lower low sama sekali swingnya dan ini swing ini saya urut aja dari akhir Maret, kira-kira akhir Maret lah. Low di akhir Maret low Maret di 1360, kemudian sempat naik, kemudian tuh ada koreksi dikit ya, inside bar pattern sih. Terus ini ada bikin, mungkin kalau lihat di time frame yang lebih kecil ini jadi swing lower low, mana higher low, udah jadi swing higher low. Nah kita permudah aja di time frame ini dulu aja, kemudian naik dan ini koreksi bikin low lagi, low-nya masih higher low, dan kemudian naik lagi dan kemudian bikin higher low lagi di 2160, dan kemudian ini sempat turun hampir nyentuh 2160 tapi nggak nyentuh 2160. Jadi selama Juni sampai Juli 2 bulan belakangan ini cenderung sideways di 2160 2380. Strateginya selama sideways ya beli deket atau di area resisten, jualan di area beli di deket area support, jualan di deket area resisten, kecuali breakout. Kalau breakout beda lagi ceritanya. Dan yang sudah punya barang sih disimpan dulu aja, yang belum punya ya karena harganya sekarang udah deket area resisten, dilihat-lihat dulu aja besok. Next, GJTL harusnya udah jualan ya, ini tadi turun ke bawah 540 jadi sinyal sell. Kemudian Demas kita pantau dulu aja. Trennya sih masih bullish sejak kapan ini? Akhir Maret lah. Sejak akhir Maret sampai sekarang, akhir Maret sampai sekarang bisa dibilang masih bullish, dan turunnya beberapa hari ini meskipun turunnya bisa dibilang banyak, tadi juga sempat auto reject bawah kalau nggak salah. Itu juga masih bisa dibilang koreksi turunnya. Tapi ya ngeri-ngeri sedap sih ya, karena perkiraan area supportnya ini juga masih lumayan jauh juga di sini. 190-an, jadi ya
wait and see dulu aja, belum ada tanda rebound. Next Cleo, kita skip aja. SCMA belum enak. WIIM Wismilak ini mungkin lebih ke yang udah punya barang aja, dijagain pakai trailing stop di bawah 286. Jadi kalau turun ke bawah 286 ya jualan dulu aja. Tins tadi sempat breakdown inside bar ya, tapi nggak ditutup di bawah 735 dan area bekas gap 725 730 ini masih direspon jadi area support. Dan kalau misalnya turun lagi ke bawah area 725 itu kemungkinan ya tes area 680 650 ini area resisten yang di breakout, area yang sebelumnya jadi resisten kemudian di breakout pada 22 Juli. Masih oke sih, ini tinsnya masih bisa diperhatikan. Terus apalagi nih? Cepin wait and see dulu aja ya. Belum ada tanda rebound. Hari ini ditutup di 5925 sih. Sempat turun ke bawah 5925 tapi ditutupnya persis di 5925. Tapi belinya lagi ya tunggu tanda rebound dulu lah. Next Inco juga kalau lihat trennya masih bullish. Kemudian memang beberapa hari ini koreksi. Dan hari ini sempat tes area moving average seperti yang dibahas di video kemarin itu. Kalau misalnya pengen beli buat trading Inco buy on weakness gitu, antri bisa, salah satu caranya bisa cari harga di area-area moving average, dan tadi sempat nyentuh area moving average kemudian membal. Kayak gitulah kira-kira ceritanya. Dan kebetulan juga area-area moving average-nya ini si Inco ini itu di area resisten yang kemudian di breakout dan direspon jadi area support. Area support bekas resisten juga 300 3190. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 300 ya. Jadi biar masih bisa lanjut naik lah. Fraktalnya masih di 3590, jadi konfirmasi ngelanjutin bullishnya kalau berhasil breakout 3590. Dipantau dulu aja si inkonya. Akra ini hari ini candlenya lower low sih. Dan perkiraan area supportnya di sekitar 25, kok nggak pas. Nah 25 pas sih. 25 2670 2600-an. Siapa tahu masih tes area 2600-an dulu. White and see dulu aja dipantau sih akranya. Unilever paling enggak hari ini yang pertama akumnya hijau meskipun kecil. Terus masih bertahan di atas moving average 20-nya meskipun hari ini ditutup minus 1,8%. Jadi ya memang masih di area range sideways 7750 8600-an sih. Mudah-mudahan besok masih bisa ada naik-naiknya. Terus next Pegas ini saya agak susah karena swingnya juga udah mulai kecil-kecil. Terus area resisten terakhir yang di breakout itu kan kok di sini di sekitaran 1000 berapa ini sih? Ini loh. 1135 1170. Ya memang sih masih belum turun ke bawah 1175. Jadi udah baru kelihatan benar-benar enggak enak kalau misalnya bukan berhasil sih, malah bertahan di bawah 1135. Kalau selama bertahan di atas 1170 1135 ini rasanya masih ada harapan untuk naik, tapi swingnya udah kecil-kecil jadi nggak enak dan akumnya ini bearish loh. Big playernya nggak tahu kenapa malah dominan distribusi. Next MDKA ini tadi breakdown inside bar, turun dan tutup di bawah 1760 ya. Take profit dulu nggak masalah. Belinya lagi kapan, kita wait and see dulu. Dan salah satu caranya perhatikan area-area moving average-nya. Kebetulan sekarang di 1590 1600. Perhatikan di area-area situ dulu. Yang kebetulan itu juga deket area
15.55 yang beberapa waktu yang lalu di breakout kemudian lanjut rally. Oke, itu pembahasan saham-saham dari saya, dan kalian bisa pakai data akum. Caranya gampang, hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa pakai QT chart bot seperti ini. Caranya juga gampang, cari aja @QT_Chartbot di Telegram Messenger kalian, kemudian ya masuk, terus ketik klik startnya, kemudian ketik /help untuk cari tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot dan bisa kalian request di sana. Ini semuanya tinggal dibaca aja. Dan kalau kalau bingung ya bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi gitu. Terus oke lah, itu dulu dari saya. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Saya Evan, bye bye.